Kericuhan mewarnai unjuk rasa mahasiswa di depan gedung DPRD Sampang, Jawa Timur. Massa mendesak agar anggota dewan mengusut kelangkaan pupuk subsidi. Saling dorong antara petugas dengan massa terjadi saat aksi unjuk rasa mahasiswa di pintu masuk kantor DPRD Sampang, Jawa Timur. Massa aksi berusaha masuk ke gedung DPRD namun diadang petugas. Akibatnya kericuhan semakin tak terkendali. Salah satu peserta aksi ada yang pingsan dan kemudian dievakuasi oleh rekannya. Kericuhan juga terjadi saat masa aksi tak diterima oleh anggota DPRD. Dalam aksi ini mereka mendesak agar anggota dewan mengatasi masalah pupuk bersubsidi yang langka. Adapun pupuk yang tersedia harganya jauh di atas HET. Usai ricuh Ketua DPRD Sampang Rudi Kurniawan menemui para pendemo, Rudi akan memanggil pihak terkait untuk mengetahui penyebab langkanya pupuk bersubsidi di Sampang, Jawa Timur. Puluhan warga berunjuk rasa di kantor ATR BPN Sidoarjo. Massa menuntut pertanggungjawaban ATR BPN Sidoarjo terkait terbitnya surat HGB atas tanah yang ada di perairan Sidoarjo. Dengan melakukan orasi dan membawa sejumlah poster, massa menuntut pertanggungjawaban pihak kantor ATR BPN Sidoarjo terkait dengan terbitnya HGB atas tanah yang ada di wilayah perairan Sidoarjo. Massa juga menuntut agar Kepala ATR BPN Sidoarjo mundur jika HGB tanah di wilayah perairan Sidoarjo diperpanjang. Sementara terkait aksi demo warga, Kepala ATR BPN Sidoarjo Muhammad Rizal menegaskan tanah di perairan Sidoarjo sudah tergolong tanah musnah dan tidak akan ada perpanjangan surat HGB. 56 hektar. Ada dua mekanisme yang harus ditempuh. Jangka waktunya akan berakhir pada tahun 2026 dan tidak akan diperpanjang. Yang kedua, itu sudah tanah musnah. Jadi menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, Pasal 40, salah satu hapusnya hak guna bangunan itu adalah tanahnya musnah. Nah, sekarang kan itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, ribuan guru honorer di Sukabumi, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dalam aksinya mereka menolak kebijakan pemerintah yang mengangkat tenaga honorer dengan skema P3K paruh waktu. Kita hari ini memperjuangkan hak kita sebagai guru honor. Hari ini kawan-kawan. Ribuan guru honorer dan operator sekolah Kabupaten Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Kamis siang. Sambil membawa poster dan spanduk, massa menolak kebijakan pemerintah dalam pengangkatan tenaga honorer dengan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu. Aksi ini sempat memanas saat para pengunjuk rasa mencoba merangsek masuk ke gedung DPRD, namun dihalau oleh petugas kepolisian, TNI, dan Pol PP yang berjaga. Massa berunjuk rasa karena kebijakan itu tidak sesuai dengan nasib mereka sebagai R3 atau guru honorer yang telah lama mengabdi, namun belum mendapatkan kepastian status kepegawaian. Ada tuntutan kita full waktu, kemudian untuk di tahap 2-nya juga itu jangan sampai dipersulit oleh para pemangku kebijakan, khususnya di para pembentukan formasi, karena kita yakini bahwa anggaran di Kabupaten Sukabumi itu sudah mencukupi untuk kegiatan untuk penggajian guru honor di Kabupaten Sukabumi, yang dimana hari ini itu kurang lebih ada 2.500 guru honor yang memang statusnya R3, dan juga tahap 2 itu masih banyak ketentuan hari ini dan harapan kita hari ini yang diberikan oleh para pemangku kebijakan khususnya daerah Kabupaten Sukabumi itu memprioritaskan guru honor di Kabupaten Sukabumi agar diangkat menjadi P3K gitu. Jika tuntutannya tidak dipenuhi, mereka akan terus melakukan aksi kembali dengan massa yang lebih banyak. Mana keadilan bagi kami?
Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, Komisi 2 DPR RI memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid untuk membahas persoalan pagar laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan. Nusron mengakui kasus pagar laut di Kabupaten Bekasi adalah murni ulah oknum Kementerian ATR BPN. Dalam pemaparannya, Nusron mengaku kasus pagar laut di Kabupaten Bekasi, khususnya di wilayah Desa Segararjaya, Kecamatan Tarumajaya, murni ulah oknum Kementerian ATR BPN. Nusron menyebut perusahaan pertama yang memiliki HGB seluas 509.795 hektar adalah PT CL dan perusahaan kedua adalah PT MAN dengan HGB seluas 419.635 hektar. Meski demikian, hak guna bangunan kedua perusahaan tersebut tidak dapat dicabut atau dibatalkan oleh Kementerian ATR BPN karena sudah lebih dari 5 tahun. Kemudian rekomendasi pendayagunaan tanah telantar tercapai. Kami analisis dan kami cocokkan dengan data peta BIG tentang data peta spesial tematik tentang garis pantai. Mana yang ada di garis pantai, mana yang ada di luar garis pantai. Karena kalau yang di luar garis pantai itu tidak bisa disertifikatkan, karena itu namanya masuk dalam Kemen Property atau Kemen Land. Sementara yang masuk di dalam garis pantai itu masuk namanya private property, ini yang bisa disertifikatkan. Yang masuk di Kemen Property tidak bisa kita sertifikatkan. Nah, terus yang masuk di dalam Kemen Property mau tidak mau harus kita batalkan. Yang masuk di private property sepanjang prosedurnya benar, bukti juridisnya benar, ya tidak kita batalkan. Yang masuk di dalam garis pantai. Nah, karena itu langkah selanjutnya adalah setelah kita cocokkan, ada yang kita batalkan. Ya kan, pembatalan hak atas tanah. Sementara ini yang kita batalkan 50 bidang. Sementara ini. Ya kan, dari 263 dan 17. Yang kita batalkan 50. Sisanya apa? Sedang berjalan, masih kita on progress, kita cocokkan. Mana yang di dalam garis pantai, mana yang di dalam luar garis pantai. Apakah nambah? Potensinya bisa nambah. Karena kita baru bekerja praktis baru 4 hari. Karena Selasa, kita umumin hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 4 hari. Kemudian libur, kita masuk hari ini. Selama 4 hari, kita dapat 50 bidang tanah. Ini kejadian tahun 2021, itu ada program PTSL. Semula yang menerima sertifikat adalah 89 sertifikat hak milik diterbitkan tahun 2021 kepada 67 orang berupa tanah darat perkampungan dengan luas total 11,263 hektar. Ini tahun Buntut kisruh pagar laut, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid telah memberikan sanksi kepada 8 orang pejabat pertanahan Tangerang. Hal tersebut disampaikan Nusron saat rapat dengar pendapat yang digelar dengan Komisi 2 DPR RI. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid mencopot 6 pejabat di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Pencopotan ini dilakukan sebagai buntut kisruh pagar laut misterius sepanjang 30 km di Laut Tangerang. Nusron mengambil keputusan itu setelah audit investigatif dilakukan di internal kementeriannya. Ia mengklaim sanksi berat telah diterapkan kepada pejabat yang terlibat, bahkan 6 diantaranya dicopot. Meski tak merinci secara lengkap nama pejabat yang dicopot, namun Nusron membeberkan inisial 8 orang pejabat yang dikenakan sanksi dan 6 pejabat yang dicopot. Kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, ex Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kemudian ET,
X Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, kemudian WS Ketua Panitia A, kemudian YS Ketua Panitia A, kemudian NS Panitia A, kemudian LMX Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET, kemudian KA XPLT Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Pejabat yang mendapatkan sanksi adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada saat penerbitan sertifikat berinisial JS. Mantan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Tanah Tangerang berinisial SH. Mantan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Tanah Tangerang berinisial ET. Ketua Panitia A berinisial WS dan YS. Panitia A berinisial NS. Mantan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan setelah ET berinisial LM. Dan yang terakhir adalah mantan PLT Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Tanah Tangerang berinisial KA. Dari 8 orang yang diperiksa, 6 orang diantaranya dicopot oleh Nusron karena dianggap telah menerbitkan SHGB pagar laut yang tidak sesuai dengan aturan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Masyarakat anti korupsi Kamis siang mendatangi kantor Kejaksaan Agung untuk melaporkan dugaan korupsi di kasus pagar laut. Sementara itu Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menduga ada penyalahgunaan wewenang dalam penertiban sertifikat di perairan Tangerang. Kasus pagar laut di Tangerang memasuki babak baru. Sejumlah pihak mencium aroma korupsi dalam penerbitan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang tersebut. Salah satunya adalah Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman mendatangi kantor Kejaksaan Agung untuk melaporkan dugaan korupsi kasus pagar laut di Tangerang. Pelaporan ditujukan kepada sejumlah pihak mulai dari para kepala desa, pihak kecamatan hingga dengan badan pertanahan yang ada di sepanjang pagar laut 30,1 km tersebut. Boyamin juga membawa sejumlah alat bukti mulai dari dokumen, akta jual beli yang diduga palsu hingga mencatat nama Menteri Agraria dan Tata Ruang sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi. Maki pun mengaku percaya Kejaksaan Agung bisa mengangkut dugaan korupsi di pagar laut ini. Bahwa nanti ada dugaan pasal 5, pasal 6 tentang dugaan suap atau gratifikasi, ya Kejaksaan Agung. Karena Kejaksaan Agung alatnya sekarang canggih, kemarin menangkap Hakim Surabaya aja kan mampu. Nah, apalagi ini tanah-tanah ini banyak yang berkelindan, ada yang, ini ada hal lagi baru, yang satu lagi misalnya ada orang yang tiba-tiba dicabut hak garapannya, padahal itu ya surat, sebenarnya nggak ada lahannya. Jadi surat-surat hak garapan itu yang diperjualbelikan 5 juta, 7 juta, bahkan ada 2 juta gitu. Nah, ada kemudian kepala desanya ganti baru, dicabuti. Itu aja, diterbitkan baru, dijual lagi begitu. Nah, yang lama kan komplain apapun, karena dia sudah dianggap punya surat hak garapan, meskipun itu laut. Jadi inilah dasar-dasar dari proses itu, banyak yang komplain dan kemudian menghubungi saya. Mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta para menteri yang terseret perkara kasus laut di Tangerang, Banten tidak takut untuk mengungkap dalang di balik kasus ini. Menurut Mahfud, pihak yang bertanggung jawab secara pidana adalah pejabat yang menerima delegasi wewenang menerbitkan sertifikat pagar laut. Sertifikat dimaksud adalah sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Selain dugaan pidana korupsi, pagar laut juga dinilai telah merusak lingkungan. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melalui staf khususnya Herzaki Mahendra menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang ini. Menko AHY pun mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan ke publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan buruh yang tergabung dalam KSPI bersama dengan Partai Buruh menggelar aksi demonstrasi di Kedutaan Besar Malaysia dan Kementerian BP2MI. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap tindakan yang mengakibatkan tewasnya buruh migran Indonesia akibat ditembak oleh aparat di Malaysia. Kamis pagi, kantor Kedutaan Besar Malaysia dipadati oleh massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI yang berdampingan dengan Partai Buruh melakukan aksi unjuk rasa dengan 3 tuntutan.
Tiga tuntutan ini berkaitan dengan kasus yang menimpa 5 WNI di Malaysia yang menjadi korban penembakan oleh aparat Malaysia. Peserta aksi membawa surat tuntutan dan menuntut agar para aparat Malaysia yang melakukan penembakan dapat diadili, serta meminta pemerintah Malaysia untuk bertanggung jawab atas peristiwa ini. Para peserta demo pun berjanji akan terus memantau kasus ini dan akan kembali melakukan unjuk rasa apabila peristiwa ini tidak ditangani serius oleh pemerintah Malaysia. Dari Jakarta, Naura Syafiqah, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Sementara itu, pemerintah pastikan akan memberikan bantuan hukum bagi 4 pekerja migran asal Indonesia yang saat ini masih dirawat di Malaysia. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga mendorong agar otoritas Malaysia menginvestigasi menyeluruh atas insiden penembakan tersebut. Keluarga korban penembakan otoritas maritim Malaysia tak bisa menahan tangis saat menerima peti jenazah pada Rabu 29 Januari 2025. Mereka masih tak percaya keluarganya harus tewas terkena timah panas saat berangkat mengadu nasib ke negara tetangga Malaysia. Jenazah korban penembakan diantarkan langsung oleh perwakilan Kemenlu. Mereka juga mengungkapkan bela sungkawa dan akan terus mengawal pengungkapan kasus penembakan ini. Kita mendorong adanya investigasi secara menyeluruh terhadap insiden ini untuk bisa mengetahui mengenai apa sebetulnya kejadian terjadi dan apakah tindakan aparat yang dilakukan oleh APFM itu sudah sesuai prosedur atau tidak. Kita menghormati hukum yang berlaku di Malaysia, tapi kita juga memperjuangkan hak dari warga negara kita. Jenazah boleh dulu atau gimana? Perjuangan memulangkan jenazah Basri menempuh jalan panjang. Setelah sebelumnya, pemerintah Malaysia sempat melarang KBRI untuk bertemu dengan korban selamat dan melihat jasad korban yang tewas. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terus mendorong agar pengungkapan kasus ini berjalan transparan. Jadi tentu kita menghormati proses yang ada dalam negeri mereka, dan kita juga minta kepada Kemenlu untuk mendorong agar penegak hukum yang ada di sini dibuka transparansinya. Jadi terang benderanglah proses-proses ini sehingga jauh lebih baik. Soal WNI di Malaysia yang tertembak itu Pak, bagaimana? Katanya ada penyelidikan. Saya minta kemarin untuk diselidiki secara menyeluruh. Baik. Tumbuh mutangkut ini. Ngan bang, kalau mau abang peke sih kan tete doli kan. Sebelumnya, 5 pekerja migran asal Indonesia menjadi korban penembakan otoritas maritim Malaysia Jumat 24 Januari 2025. Penembakan ini menyebabkan 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Saat ini, ke-4 orang yang terluka masih dirawat di rumah sakit di Malaysia. Sebelumnya, otoritas Malaysia telah mengeluarkan kronologi, yaitu kapal WNI diduga menabrak kapal patroli otoritas maritim Malaysia. Otoritas Malaysia terima laporan kapal terdampar di Laut Barat Daya, Pulau Keri. Namun kedua korban selamat membantah menyerang patroli Malaysia. Pemerintah Indonesia telah melakukan investigasi. Hasil sementara penembakan dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia, Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia. Penembakan dilakukan di perairan Tanjung Ru, Malaysia. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, orang tua FA, korban pembunuhan yang melibatkan anak bos klinik laboratorium Prodia, tidak mengetahui kasus yang menewaskan anaknya tidak berjalan dengan semestinya. Ia pun kaget jika ada tawar-menawar uang 20 miliar dalam kasus kematian anaknya. Ditemui di kediaman nenek FA di Kampung Garisu Kidul, Desa Kalongsawah, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Orang tua FA mengaku pihak keluarga tidak mengetahui kasus yang menimpa putrinya tidak berjalan dengan semestinya.
Ia mengakui pernah diberikan santunan oleh pihak pelaku sebagai uang duka cita. Namun belakangan pihaknya kaget ada upaya suap dan pemerasan hingga puluhan miliar terkait kasus kematian anaknya. Pihak keluarga meminta agar kasus ini segera diselesaikan. Udah perkeluargaan, udah ya damai lah ibaratnya, udah nggak ada masalah lagi sebenarnya mah. Pihak pelaku sendiri, keluarga pelaku sendiri memberikan santunan atau gimana, Bu? Ya, memberikan santunan. Harapannya seperti apa nih, Bu, ke depannya, Bu? Harapannya ya semoga cepat selesai kasusnya. Polda Metro Jaya menemukan dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan 3 orang rekannya. Dugaan keterlibatan pihak lain ini mencuat setelah ada laporan terkait dugaan kasus penipuan jual beli mobil mewah seharga 3,5 miliar rupiah. Terkait dugaan keterlibatan pihak lain dalam peristiwa ini, ya. Beberapa hari yang lalu, tanggal 27 Januari 2025, Polda Metro Jaya telah menerima laporan polisi nomor LPB 612 tanggal 27 Januari 2025 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau tindak pidana penggelapan dan atau tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh saudara PM. Terlapornya saudari S, ulangi, EDH. Apa peristiwa yang dilaporkan? Yaitu sekitar bulan April tahun 2024, terlapor meminta korban menjual mobilnya untuk mengurus perkara hukum yang sedang korban alami. Ya, pelapor tadi adalah kuasa dari korban. Ya, pelapornya saudara PM. Kemudian korban meminta bahwa hasil penjualan mobil tersebut, mobil mewah ya, penjualan mobil mewah ditransfer kepada korban terlebih dahulu sebesar 3,5 miliar rupiah. Akan tetapi sampai dengan saat ini uang penjualan mobil mewah milik korban tidak diberikan oleh terlapor. Dan saat ini mobil milik korban tidak dikembalikan oleh terlapor. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Diduga memeras tersangka mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan AKBP Gogo Galesung menjalani patsus di Subdit Paminal Bid Propam Polda Metro Jaya. Sementara kuasa hukum korban pemerasan mengungkap kliennya merugi 17,1 miliar rupiah. Polda Metro Jaya memastikan Propam akan menyelesaikan penyidikan dan menggelar sidang etik terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan juga AKBP Gogo Galesung terkait kasus dugaan pemerasan. Korban pemerasan juga telah diklarifikasi terkait adanya keterlibatan pihak selain AKBP Bintoro. 4 oknum polisi termasuk AKBP Bintoro serta AKBP Gogo Galesung menjalani penempatan khusus di Subdit Paminal Bid Propam Polda Metro Jaya sejak tanggal 25 Januari 2025. Terhadap yang bersangkutan dan 3 orang lainnya telah dimutasi dari jabatannya dan telah dilakukan penempatan khusus atau patsus di Bid Propam Polda Metro Jaya. Selanjutnya Bid Propam Polda Metro Jaya akan menyelesaikan penyelidikan dari Bid Propam Polda Metro Jaya bersama nanti dengan Paminal
dan segera menyelenggarakan sidang kode etik terhadap yang bersangkutan. AKBP Bintoro membantah pernah berkomunikasi dan telah melakukan pemerasan 20 miliar rupiah kepada tersangka kasus pembunuhan AN yang merupakan anak dari bos sebuah klinik kesehatan dengan iming-iming menghentikan penyidikan. Sementara kuasa hukum tersangka pembunuhan AN dan B menyebut kliennya mengaku merugi senilai 17,1 miliar dan meminta Bintoro untuk mengembalikannya. Bukti-buktinya nanti akan kami bawa ke persidangan, ya, ke persidangan. Bukan bukti yang disampaikan yang beredar sama sekali 20 miliar. Yang ada adalah pengakuan klien kami dengan surat pernyataan itu 17,1 miliar. Namun di gugatan itu juga kami sampaikan 14, sekian miliar. Gitu, seperti bukan 20 miliar dan bukan mobil Ferrari, tapi adalah 17, sekian miliar sama mobil Lamborghini Aventador dan 2 motor. Klien kami sudah mengeluarkan uang atau kerugian total 17,1 miliar. Itu pernyataan yang ditandatangani oleh klien kami. Dugaan pemerasan ini mencuat setelah kuasa hukum 2 tersangka pembunuhan memasukkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. AKBP Gogo Galesung yang menjabat Kasubdit 2 di Treskrimum Polda Metro Jaya sempat menuai sorotan masyarakat karena memperbolehkan debt collector untuk menarik kendaraan di jalan asalkan dilakukan dengan baik-baik. Sikap ini berbeda dengan Kapolda Metro Jaya saat itu, yakni Irjen Fadil Imran yang menilai debt collector arogan saat menarik kendaraan nasabah. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, 3 pemuda tertimpa longsor saat berkemah di area perbukitan Duku Jabung, Desa Tanjung Jepara. 2 orang menyelamatkan diri, sedangkan 1 orang belum ditemukan. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena harus melintasi sungai berarus deras. Proses evakuasi korban longsor di perbukitan Duku Jabung, Desa Tanjung Jepara, Jawa Tengah berlangsung dramatis kemarin sore. Menggunakan teknik vertical rescue, salah satu korban longsor dievakuasi dengan cara tandu digantung di tali dan ditarik untuk melewati sungai berarus deras. Korban Ariel Sugi Prasetyo, 18 tahun, mengalami patah kaki kiri akibat tertimpa longsoran sehingga harus dievakuasi dengan cara ditandu. Pihak BPBD Jepara mengatakan Arwin dan 2 temannya sedang berkemah ketika lereng bukit longsor dan menerjang mereka. Arwin dan 1 temannya selamat, sementara 1 temannya lagi yang bernama Muhammad Nurul Azim masih dalam pencarian. Kemudian terjadilah longsor itu karena curah hujan pada pukul 2 dini hari, tanggal 29 Januari itu pada hari Rabu. Kemudian 2 orang itu yang camping bisa menyelamatkan diri dan sudah kita evakuasi kemarin. Dan 1 orang sampai kemarin sore itu belum bisa kita temukan karena memang kondisi medannya yang sangat berat. Jadi dari dukuh terakhir itu kita masih jalan paling nggak 2 jam ke lokasi. Oleh karena itulah, karena memang tadi sore itu hujan sangat deras, kemudian potensi longsor susulan masih ada. Pencarian kita tunda sementara dan pagi ini tadi kita lanjutkan. Sempat terhenti karena cuaca buruk, pencarian korban yang masih hilang kembali dilakukan pada Kamis pagi. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Puluhan rumah warga di RT 15 RW 03 Tegal Alur Kalideres, Jakarta masih terendam banjir. Sebagian warga masih bertahan di pengungsian di Rusun Tegal Alur. Sudah 3 hari ini puluhan rumah warga di RT 15 RW 3 Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat terendam banjir. Sempat setinggi 1 meter, saat ini air mulai surut hingga tinggal 50 cm. Warga mengeluh kawasan ini memang menjadi langganan banjir, terlebih jika diguyur hujan lebih dari 1 jam.
Banjirnya semana tingginya? Kemarin sama saya segini nih, saya kan orangnya segini ya, pokoknya hampir segini dah, seketek. Saya seketek kemarin. Gede banget. Kalau sekarang? Sekarang tuh udah sedengkul. Sebagian warga yang mengungsi sudah kembali ke rumah, di mana sebagian lainnya masih bertahan di lokasi pengungsian di Rusun Tegal Alur. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat pimpinan TNI Polri di Gedung Tri Brata Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Rapat pimpinan TNI Polri tahun ini bertema sinergitas TNI Polri guna mendukung misi Presiden Prabowo Subianto. Yang kami hormati, Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan dan arahan kepada seluruh jajaran pimpinan TNI Polri. Presiden menyampaikan terkait peran penting TNI Polri dalam suatu negara. Presiden menjelaskan TNI dan Polri diberi kekuasaan sangat besar oleh negara dan bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia. Suatu bangsa tidak ada artinya kalau tidak dapat diimplementasikan. Saudara-saudara sekalian, karena itu biasanya ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Tentara dan polisi adalah bagian dari suatu negara yang memiliki suatu kekuasaan khusus. Tentara dan polisi diberi kekuasaan oleh negara untuk memegang monopoli fisik, monopoli senjata. Kekuasaan ini sangat besar. Rakyat yang mempercayakan kekuasaan ini kepada saudara-saudara sekalian. Rakyat yang menggaji saudara. Rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala. Rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi. Dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata. Dan dengan kepercayaan yang demikian besar, dengan menyerahkan kekuasaan kepada saudara-saudara, diharapkan, dituntut dari saudara-saudara pengabdian yang setinggi-tingginya.